Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ketua atas penyampaian tentang tadi. Semoga ini bermanfaat dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, seluruh pemirsa Darussalam TV. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bahwa beberapa program jitu Masjid Darussalam Muhammadiyah Brong Jambu sudah kita dengarkan bersama. Ini saya sempat menulis tadi bahwa ada 3 jenis program di masjid kita ini. Yang pertama adalah program sosial, kedua program fisik, dan yang ketiga program sumber daya manusia. Di dalamnya sini ada di program fisik itu saya sempat mencatat hingga hari ini kita sudah jalan di 5 program sosial. Yang pertama adalah santunan duka, bantuan untuk orang sakit, kemudian minuman gratis 24 jam, kemudian bantuan beras. Insya Allah hari ini kita sudah mulai bantuan beras. Kemudian ada baksos dan terakhir kalau tidak salah ada lagi satu bantuan sosialnya. Apa tuh? Ya, ya bantuan duka sudah. Ada satu bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha. Jadi ini ada 6 sekarang ya. Ya, ini untuk sosial, saya ulangi, santunan duka, bantuan orang sakit, minuman gratis 24 jam di masjid kita ini, termasuk di Jumat Berkah, kemudian bantuan beras. Jadi insya Allah dalam waktu dekat pengurus akan berupaya bagaimana mengadakan ATM beras di masjid kita ini. ATM beras, jadi nanti jamaah atau orang-orang yang kita kategorikan sebagai yang berhak menerima ATM beras itu kita akan berikan kartu dan dia bebas mengambil beras sesuai dengan jatah yang sudah kita input di kartu masing-masing. Semua ini punya syarat dan ketentuan. Satu syarat dan ketentuannya yaitu berjamaah di masjid. Kemudian modal usaha dan baksos. Ini 6. Kemudian fisik, pembangunan kubah 6 buah. Alhamdulillah sekarang sudah sementara berjalan. Kemudian yang kedua pembangunan menara 1 buah, sementara berjalan juga proses penyelesaian. Kemudian yang ketiga pembuatan mihrab 1 paket, sementara juga berjalan di bagian depan ini. Kemudian yang keempat yang baru saja di launching sama Pak Ketua hari ini adalah Darussalam Mar. Ini masih sederhana tempatnya di samping kanan masjid. Jadi insya Allah hari ini kita sudah launching dan kita sudah ada produk 1 beras 1 ton 20 kg sudah. Ya, terima kasih. Ya, sebentar dihitungkan Pak. Hari ini sudah ada beras 1 ton 20 kilo. Insya Allah mulai sebentar sudah bisa kita distribusikan kepada siapa yang ingin membeli beras untuk keperluan di rumahnya, keperluan zakat fitrahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa di masjid kita ini sudah menyiapkan kebutuhan itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membeli di tempat yang lain. Beli saja di sini, kemudian disalurkan di store di sini, kemudian nanti kita akan salurkan ke masyarakat yang memenuhi asnaf tadi, 8 asnaf tadi. Insya Allah para petugasnya nanti akan menyeleksi itu dan akan bertugas sesuai dengan fungsi dan masing-masing. Kemudian yang terakhir sumber daya, program sumber daya manusianya. Seperti apa yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Ketua, bahwa di masjid kita ini sudah ada beberapa pelatihan yang jalan. Dari 1-2 bulan yang lalu itu ada kepemimpinan, kemudian entrepreneur muda, mandiri, yang berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, insya Allah kemarin malam kita sudah buka juga pelatihan jurnalistik yang akan kita buka setelah Lebaran. Itu langsung dari wartawan Tempo, senior Tempo, yang langsung akan membina bagaimana anak muda kita ini atau siapa saja yang ingin menjadi jurnalistik. Ya, kemudian yang selanjutnya program sumber daya manusia yaitu tilawah Sabtu Ahad dan Mabit. Ya, Sabtu Ahad Mabit mulai subuh sampai subuh. Ya, Sabtu subuh sampai Ahad subuh. Itu tugasnya dan programnya adalah mengaji tilawah sepuasnya dan semampunya.
tanpa ada batasan, tanpa ada paksaan. Yang mau santai silakan santai, yang mau istirahat langsung istirahat. Tapi nginap di masjid, mabit di masjid. Konsumsinya disiapkan di masjid. Kemudian program selanjutnya tilawah terjemah Al-Quran 2 kali sepekan. Itu di Sabtu maghrib dengan Ahad subuh. Kemudian yang keenam, pembelajaran kitab gundul untuk pemula. Ini sangat praktis, 4 jam langsung bisa baca kitab gundul Bapak Ibu sekalian. Itu metodenya metode praktis, tidak ditemukan di pondok pesantren. Ini hanya ditemukan di masyarakat umum, khususnya di Darussalam. Hanya 4 jam belajar kitab gundul, itu langsung bisa praktik membaca kitab Al-Muyassar. Alhamdulillah kemarin sudah terbukti. Kemudian ini dilaksanakan di setiap hari Sabtu pagi jam 9 dan hari Ahad pagi jam 9 sampai jam 12 siang sampai duhur. Ini 2 kali sepekan juga kitab gundulnya. Kemudian di masjid kita ini juga ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, mulai dari tingkat anak-anak usia dini sampai remaja. Dan juga ada tahfiz Al-Quran. Kemudian ada Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu juga ada di masjid kita ini. Jadi 3 program untuk bagaimana mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Semua sudah ada di masjid kita ini. Kemudian yang terakhir adalah Hafizul Quran. Hafizul Quran ini kita akan mencetak kader-kader atau pemuda-pemuda yang hafal Al-Quran. Ya, targetnya kita di sini tidak ada paksaan hafalannya, tetapi kita memburu mutkin. Bagaimana hafalan itu tinggal betul-betul sama anak-anak kita. Dan insya Allah mereka begitu menghafal itu siap bisa jadi imam. Langsung bisa jadi imam. Nah sekarang kan kita kekurangan imam. Di mana-mana masjid kurang imam. Nah, sekarang kita mulai mencetak bagaimana mencetak imam, mencetak ustadz, dai, entrepreneur dan pemimpin. Oke, inilah 3 program kita, program cerdas kalau saya ini smart. Ya, program Smart Moskow Darussalam. Ya, mudah-mudahan dengan nawaitu yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semua ini bisa berjalan dengan lancar, tentu berkat dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah hari ini sudah kita dengarkan tadi 3.755.600 rupiah telah terkumpul dalam jangka 1 bulan dan ini baru 26% yang masuk. Kalau ini dipresentasikan berarti masih ada 3 kali lipat yang kita akan tunggu. 3 kali lipat berarti kurang lebih 12 juta akan masuk bulan ini. Ini kira-kira kalau setiap bulan 12 juta Bapak Ibu sekalian, apa kita tidak bisa membantu keluarga yang sakit, yang berduka, yang mau belajar, yang mau mengaji, menghafal Al-Quran dan juga butuh modal. Semua ini insya Allah bisa berjalan di masjid kita ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita yakinkan diri kita istiqomah 1001 hari masukkan di infak box. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya ini informasi hampir saya lupa untuk diingatkan sama Pak Ketua bahwa setelah dana infak box 100 juta total saldonya 100 juta, maka akan diundi 1 paket umroh. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kita semarakkan infak box ini mencapai per 100 juta. Per 100 juta infak box, apakah itu tercapai dalam 3 bulan, 5 bulan, maka 5 bulan itu akan kita undi 1 paket umrah bagi seluruh peserta infak box. Mari berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi jalan kita menuju ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bulan Ramadan, para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan akan mengabulkan seluruh niat baik kita, seluruh doa kita di kesempatan sore hari ini. Apalagi ini doa kita istijabah. Mari kita mendengarkan bersama tausiah sekaligus zikir menjelang buka puasa oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Edi Yunus LC. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan hormat. Sampai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bagaimana pemaparan dari Bapak Ketua Masjid kita menjelaskan program-program yang insya Allah telah berjalan di masjid kita ini. Kemudian sama sekretaris dijelaskan lagi lebih rinci bagaimana program ini menjadikan masjid kita adalah bukan lagi jamaah yang memakmurkan, hanya memakmurkan masjid, tapi kini saatnya sudah tiba masjid ya memakmurkan jamaah. Dengan apa? Dengan program-program tadi. Jadi jamaah sekalian, banyak orang ketika memulai sesuatu yang dipikirkan adalah fisiknya. Ya. Coba kita lihat Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid ya, sebagai tonggak peradaban umat manusia. Ya. Kemudian ketika membangun ini, apakah fisiknya langsung sempurna seperti yang kita lihat sekarang?